Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tania Nuraudah, mahasiswa Universitas Pekalongan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Karakter Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Liput Effendi. Jadi video ini akan membahas tentang asal-usul desa yang kita tempati. Kita akan membahas tentang asal-usul Karangasem Utara Batang. Jadi buat kalian yang belum tahu Karangasem Utara Batang itu di mana sih? Jadi itu sebuah kelurahan, salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Batang. Nah, kita akan lanjut untuk membahas tentang bagaimana sih kok bisa dinamai dengan Karangasem Utara itu, bagaimana silsilahnya gitu. Jadi pertama itu pada tahun 60-an desa itu masih berupa hutan dan pohon belantara gitu, dan belum dijamah oleh banyak manusia. Di situ ditempati oleh sesepuh-sesepuh, dan sesepuh-sesepuh itu suatu ketika ingin mencoba menamai desa itu, tetapi mereka belum punya ide atau punya suatu, karena mereka bingung ingin menamai apa gitu. Dan suatu ketika mereka ingin mencoba berpikir membuat nama desa itu, salah seorang itu menyadari bahwa desa yang mereka tempati itu ditumbuhi oleh banyak pohon asam yang besar dan rindang gitu. Pohon itu adalah pohon asam, tetapi ada kejanggalan saat mereka melihat pohon asam itu, karena pohon asam itu tumbuh dengan besar dan rindang namun tidak berbuah. Pohon itu nampak mati gitu. Jadi tumbuhnya gede tapi mati, nggak ada buahnya dan nggak ada daun-daun gitu. Terus karena dalam bahasa Jawa kuno dulu menyebutkan sebuah benda itu mati atau cuma hanya ada kerangkanya aja, dulu disebut dengan karang, atau yaitu pohon yang tumbuh besar namun mati, nggak berbuah, itu dinamakan dengan karang. Dan kenapa bisa dinamai Karangasem? Karena yaitu pohon asam atau asem, dulu menyebutnya asem, pohon asam yang tumbuh besar namun mati, jadi tapi nggak berbuah gitu maksudnya. Jadi pada saat mereka menamai itu, mereka juga sebelum itu cuma dinamai dengan Karangasem doang. Selanjutnya kenapa? Jadi ada yang berpendapat bahwa kenapa pohon itu bisa mati, karena pohon itu sendiri tumbuh di pinggir sungai-sungai gitu. Mungkin yang saya tangkap dari sini, mungkin karena tanahnya yang menyebabkan pohon asam itu jadi mati, karena mungkin di pinggir sungai gitu jadi mati gitu. Tanahnya jadi nggak subur. Terus pada tahun 60-an itu sesepuh itu mulai membuat nama, yaitu Karangasem, mencoba membuat nama itu yaitu Karangasem. Lanjut pada tahun 1980-an, pada saat itu sudah terbentuk menjadi kelurahan. Pada tahun 80-an juga di situ teknologi udah semakin bukan canggih, tapi sudah ada sedikit teknologi. Jadi yang desa itu yang tadinya, maaf ya guys jadi bising, lanjut lagi. Jadi pada tahun 80-an itu yang tadinya desa itu cuma ditinggali oleh sesepuh, dan pada saat itu mulai ada pendatang dari daerah lain yang singgah di tempat situ. Jadi pada tahun 80-an itu mereka sudah berkembang, maksudnya
yang tadinya cuma desa yang seperti hutan lalu bisa berkembang gitu. Dan pada saat tahun 80-an itu di desa itu diadakan sebuah pemilihan kepala desa atau Pak Lurah, dan pada tahun itu pula namanya yang tadinya Karangasem dibagi menjadi dua bagian. Dia bukan dua bagian, maksudnya jadi dua apa ya, jadi dua gitu. Yang sebelumnya Karangasem menjadi Karangasem Utara dan Karangasem Selatan. Jadi pada saat itu pula awal tahun 80-an yang di saat itu juga diadakan pemilihan kepala desa, dan di situ pula terjadi pembagian dua daerah, yaitu daerah Karangasem Selatan dan Karangasem Utara. Saya sendiri mengetahui tentang asal-usul ini, saya mencoba untuk menanyakan kepada aparatur desa di tempat saya, yaitu Bapak Mukson. Beliau mencoba untuk memberitahu kepada saya asal-usul Karangasem itu bagaimana, dan ternyata begitu. Yang dulunya itu desa dan di situ banyak pohon asam, tetapi pohon asam itu tumbuh besar tapi tidak berbuah, jadi begitulah. Dan lebih uniknya lagi, ternyata di belakang rumah saya sendiri itu ternyata dulu di situ banyak pohon asam, dan ternyata emang kata seperti nenek saya dan orang tua saya juga mengatakan bahwa ternyata memang benar adanya dulu pohon asam itu tumbuh di situ, dan memang tumbuh di belantara sungai gitu. Jadi yang menyebabkan pohon asam itu mati. Jadi sekian, dan terima kasih apabila ada tutur kata yang tidak pas atau tidak betul, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.